Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali sidang pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar sidang pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara pada tanggal 29 Juli 2022 dengan mengucap bismillah, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara nomor 15/PDD-PDD-2022/PA Kendal dengan penggugat Husnul Khotimah binti Slamet Ridwan melawan tergugat Gilang Alfianda Fahrezi bin Ahmad Fauzi masuk ke ruang sidang 1. Sidang Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 15/05/PDD-2022/PA Kendal antara Husnul Khotimah binti Slamet Ridwan sebagai penggugat melawan Gilang Alfiandi Fahrezi bin Ahmad Fauzi sebagai tergugat. Pada hari ini Jumat 29 Juli 2022 sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi pihak penggugat. Selamat pagi pihak tergugat. Baik, apakah pihak penggugat dan tergugat dengan keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah sudah siap dan mantap untuk mengikuti sidang pada pagi hari ini? Siap. Selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu identitas saudara. Dapatkah saudara penggugat dan tergugat menyerahkan identitas dirinya? Silakan. Baik, terima kasih. Dengan saudara Husnul Khotimah. Iya yang mulia. Tempat tanggal lahir Kendal 14 Juli 1997. Pekerjaan saudara Sebagai pegawai tanah pabrik. pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir SLTA. Ya, terima kasih. Kepada saudara Gilang Alfianda, tempat tanggal lahir Kendal 10 Desember 1995. umur saudara, Umur 26 tahun. pekerjaan saudara, Wira swasta ya. pendidikan terakhir. SLTA. Dari pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah menerima surat panggilan dari pengadilan? Sudah yang mulia. Baik, silakan bisa diserahkan. Jika begitu, maka pengadilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Husnul Khotimah binti Slamet Ridwan sebagai penggugat dan saudara Gilang Alfianda Fahrezi bin Ahmad Fauzi sebagai tergugat. Baik, apakah sebelumnya dari pihak penggugat sudah kenal dengan pihak tergugat? Sudah yang mulia. Sebagai apa? Sebagai suami saya. Loh, kan sudah menjadi suami istri. Mengapa kok bisa datang ke pengadilan ini? Ya, saya ingin mengajukan sekarang. Sebelumnya, saya ingin bertanya dengan pihak penggugat, bagaimana terkait dengan penyelesaian perkara cerai gugat ini? Apakah sebaiknya diselesaikan saja dengan cara keluarga? Tidak yang mulia, saya sudah memikirkan secara matang dan saya tetap ingin mengajukan perkara ini. Kepada pihak penggugat, apakah sudah memikirkan ulang bagaimana saudara nantinya bahwa perlu adanya sosok kepala keluarga di rumah tangga? Ya, awalnya saya sudah memikirkan, akan tapi saya
Dari pihak penggugat, apakah sudah mempunyai anak? Sudah. Kepada pihak penggugat pula, apakah saudara sudah memikirkan ulang bagaimana saudara nantinya bahwa perlu adanya seorang ayah yang bisa memberikan nafkah dalam keluarga? Apakah dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan? Awalnya saya sudah memikirkan yang mulia, setelah saya pikirkan, tapi tetap tidak ada perubahan. Kemudian kepada pihak tergugat, apakah betul yang disampaikan dari pihak penggugat bahwa sudah adanya usaha perdamaian? Sudah yang mulia, tapi tidak berhasil. Lah itu kenapa? Karena dari pihak istri saya masih ingin bersikeras untuk berpisah yang mulia. Sudah ada upaya perdamaian, tapi tetap tidak berhasil. Dari penggugat tetap minta pisah dan tidak ada titik temu. Tidak ada yang mulia, tetap ingin menikah. Apakah saudara sudah membicarakan baik-baik kepada pihak tergugat dengan permasalahan ini? Sebenarnya saya sudah membicarakan dan saya akan tetap berpegang dengan prinsip saya ingin mengajukan perkara tersebut. Pada pihak tergugat, sudah ada upaya apa dari pihak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini? Saya sudah bertemu sama istri saya, tapi dihalang-halangi yang mulia. Dan dia bersikeras untuk berpisah yang mulia. Kepada pihak penggugat, apakah saudara tidak mendengarkan bagaimana perkataan dari pihak tergugat bahwa pihak tergugat masih cinta kepada saudara? Iya yang mulia, tapi saya tetap bersikap untuk mengajukan perkara ini karena saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuannya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persidangan dari ini kami berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Silakan untuk anggota tim 1 untuk memberikan nasihat untuk para pihak. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Hakim Ketua. Saudara penggugat dan tergugat, tentunya toh banyak kenangan masa lalu yang sangat manis di dalam pernikahan kalian yang tidak bakal terlupakan. Ya toh, benar. Perceraian tentu saja akan menimbulkan, mengakibatkan kenangan pahit di dalam diri saudara-saudara. Dampaknya banyak. Kalian juga sudah punya anak. Itu dampak dari perceraian itu pasti timbul anak pasti kenal. Sayang loh, anak masih kecil, kalian cerai. Itu sayang disayang sekali. Bagaimana pada pihak penggugat dan tergugat? Apakah akan tetap melanjutkan gugatan ini kepada pihak penggugat? Tetap melanjutkan yang mulia. Pada pihak tergugat bagaimana dengan kelanjutan persidangan kali ini? Ya, tetap melanjutkan yang mulia. Saya keberatan yang mulia. Saudara tergugat dan penggugat sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa telah dilaksanakan upaya perdamaian dari pihak majelis hakim, namun hal tersebut tidak berhasil. Maka dengan peraturan tersebut, langkah selanjutnya yaitu terkait dengan mediasi. Perlu diketahui pada pihak
tergugat dan menggugat bahwa mediasi nanti akan ada seorang mediator yang akan membantu jalannya saudara dalam bermediasi, sehingga pada pihak penggugat dan tergugat harus hadir dalam acara tersebut, sehingga nantinya akan diupayakan sebuah perdamaian atau perjanjian tertentu, sehingga dengan adanya mediasi tersebut maka diharapkan perkara ini bisa selesai. Sidang ditunda untuk melakukan mediasi, kemudian hasilnya dilakukan di agenda selanjutnya. Sebelum sidang ini selesai, dari pihak penggugat apakah ada yang disampaikan? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat apakah ada yang disampaikan? Cukup yang mulia. Kemudian dari pihak tergugat apakah sudah benar-benar cukup? Cukup yang mulia. Sidang ditunda untuk mediasi. Sidang hari ini selesai dan akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan agenda melaporkan hasil mediasi. Pada para pihak diharapkan menghadiri sidang selanjutnya yang akan ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan, karena perintah ini panggilan secara resmi, dan sidang hari ini selesai dinyatakan ditutup. Kita layanan dipanggil untuk masuk ke ruang sidang 1. Silakan kepada pihak penggugat dan tergugat bisa mengikuti kita layanan untuk mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali sidang pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar persidangan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Sidang pengadilan agama Kendari yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara pada 5 Agustus 2022 dengan mengucap bismillah, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara nomor 1505-PDD-D-2022-PA Kendari dengan penggugat Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan melawan tergugat Gilang Alfianda Fahrezi bin Ahmad Fauzi masuk ke ruang sidang 1. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 1505-PDT-G-2022-PA Kendari antara Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan sebagai penggugat melawan Gilang Alfiandi Fahrezi bin Ahmad Fauzi sebagai tergugat. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi pihak penggugat tergugat. Apakah pihak penggugat dan tergugat sudah siap untuk mengikuti sidang pada pagi hari ini? Sudah siap. Ya. Pihak penggugat, apakah saudara ingin memikirkan ulang terkait dengan perkara ini? Apakah sudah ada komunikasi dari sidang pertama sampai sekarang? Saya sudah memikirkan yang mulia, tapi tetap melanjutkan perkara ini. Apakah tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Anda? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah betul yang disampaikan oleh pihak penggugat? Jadi bahwa tidak terdapat pelaksanaan upaya perdamaian. Iya benar ya mulia. Alasan tidak terlaksananya upaya perdamaian tersebut itu apa? Sebenarnya dari saya sudah pernah dilaksanakan yang mulia, namun tidak berhasil. Sebab dari pihak penggugat tidak mau yang mulia. Dari pihak penggugat, bagaimana? Apakah akan tetap dan melanjutkan perkara ini? Tetap melanjutkan perkara ini yang mulia. Sesuai hasil
rapat waktu lalu, yaitu mediasi. Bagaimana hasil dari mediasi tersebut? Tetap lanjut yang mulia. Gagal. Karena dari pihak penggugat dan tergugat sudah dilaksanakan mediasi, namun hasilnya tidak berhasil, maka hari ini sidang sesuai dengan minggu lalu, yaitu melanjutkan terkait gugatan. Maka dengan ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dari pihak penggugat, apa masih ingin melanjutkan perkara ini? Masih yang mulia. Apa tidak kasihan nantinya anakmu tidak mempunyai seorang ayah? Kasihan yang mulia, tapi saya akan menjadi seorang ibu sekaligus ayah sebagai anak saya. Dari pihak tergugat, apakah sudah menerima surat gugatannya? Ya, yang mulia. Apakah sudah dibaca? Apakah sudah dipelajari dari gugatan tersebut? Ya, yang mulia. Silakan dari pihak penggugat bisa membacakan surat gugatannya. Nomor perkara 1505/PDTG/2022/PA Kendal tanggal 15 Agustus 2002. Perihal cerai gugat kepada yang terhormat kepada Pengadilan Agama Kendal di Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Husnul Khatimah binti Slamet Ridwan, Kendal 14 Juli 1997. Bekerja sebagai karyawan pabrik, pendidikan SLTA sebagai penggugat. Melawan Gilang Alfianda Farezi bin Ahmad Fauzi, bertanggal lahir Kendal 10 Desember 1995, bekerja sebagai karyawan pabrik, berpendidikan SLTA sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai dengan alasan atau dalil-dalil gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana kutipan akte nikah nomor 182/2/5/2015 bertanggal 15 Mei 2015. Setelah akad nikah, tergugat mengucapkan surat tahlil talak. Yang kedua, bahwa setelah melaksanakan pernikahan, penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan tergugat berstatus sebagai jejaka. Yang ketiga, bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Sadarejo RT 001 RW 002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal hingga bulan Januari 2021 atau selama 5 tahun 8 bulan. Yang keempat, bahwa selama menikah penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak bernama Dimas Mursyid, lahir Kendal 1 Juni 2016, berusia 6 tahun dan kini berada di jalan asuhan penggugat. Yang kelima, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Maret 2020 sering terjadi percekcokan dan pertentangan yang disebabkan: pertama, tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat. Yang kedua, tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat. Yang ketiga, tergugat sering berjudi dan memabuk-mabukan. Yang enam, bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2021 yang menyebabkan tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat. Yang ketujuh, bahwa penggugat tetap berada di rumah orang tua penggugat, sedangkan tergugat diketahui telah pulang ke rumah tergugat di Dusun Grejitgen RT 001 RW 002 Desa Tambingan Kecamatan Bojak Kabupaten Kendal yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Yang ke-8, bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 8 Pasal 39 Ayat 2 JO Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F dan Formulasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F. Yang ke-9, bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan dan dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal CI Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, putusan yang amarnya berbunyi: primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1
Bain Sugroh tergugat terhadap Gilang Alfianda Farzi bin Ahmad Fauzi terhadap penggugat Husnul Khotimah binti Slamet Ridwan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal. Yang ketiga, membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsidiar, bila mana Pengadilan Agama Kendal Seki majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan menurut hukum dan seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat Husnul Khotimah binti Slamet. Pihak penggugat, apakah ada penambahan atau revisi dari gugatannya? Tidak ada yang mulia. Pihak tergugat, apakah betul atau benar dari gugatan yang dibacakan dari pihak penggugat? Ada yang salah ya mulia? Mau menjawab secara lisan atau tertulis? Tulis. Mau minta berapa waktu? 1 minggu. Ya mulia. Berhubung dari pihak tergugat ingin menjawab secara tertulis, maka sidang ditunda pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan agenda jawaban dari pihak tergugat dan diberitakan kepada para pihak diharapkan menghadiri sidang selanjutnya yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan karena perintah ini secara resmi. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali sidang pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar persidangan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara pada 12 Agustus 2022 dengan mengucap bismillah, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara nomor 1505-PDT-G-2022-PA Kendal dengan penggugat Husnul Khotimah binti Slamet Ridwan melawan tergugat Gilang Alfianda Farzi bin Ahmad Fauzi masuk ke ruang sidang 1. Sidang Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 1505/PDT-G-2022/PA Kendal antara Husnul Khotimah binti Slamet Ridwan sebagai penggugat melawan Gilang Alfianda Farzi bin Ahmad Fauzi sebagai tergugat. Pada hari ini Jumat 12 Agustus 2022 sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi pihak penggugat dan tergugat. Pagi yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti sidang pada pagi hari ini? Siap. Pada pihak penggugat, apakah saudara ingin memikirkan ulang terkait dengan perkara ini? Saya sudah memikirkan ulang yang mulia, tetapi tetap melanjutkan perkara ini. Apakah sudah ada komunikasi dari sidang pertama sampai sekarang? Tidak ada yang mulia. Apakah tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Anda? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah betul yang disampaikan oleh pihak penggugat? Betul ya mulia. Alasan tidak dilaksanakannya upaya perdamaian itu karena apa? Sebenarnya dari pihak saya itu sudah pernah bertemu dengan pihak istri saya yang mulia, tapi ditolak. Dari pihak penggugat, bagaimana? Apakah akan tetap melanjutkan perkara ini? Tetap melanjutkan perkara ini yang mulia. Dari pihak tergugat, bagaimana? Apakah tidak ada upaya perdamaian dari pihak saudara? Sebenarnya sudah ada yang mulia, pernah dilaksanakan, tapi dari pihak istri masih ingin tetap berpisah yang mulia. Jadi bagaimana
kelanjutan dari perkara ini. Apa aja dulu ya? Hari ini sesuai dengan agenda sidang minggu lalu, yaitu melanjutkan terkait jawaban dari pihak tergugat. Maka dengan ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah ya, Mbak. Apakah dari pihak penggugat sudah menerima dari salinannya? Belum, Yang Mulia. Silakan kepada pihak tergugat bisa menyerahkan salinan jawaban tersebut. Silakan dari pihak penggugat bisa mengambil salinan dari jawaban tersebut. Dari pihak tergugat, apakah ada yang disampaikan dengan jawaban ini? Cukup ya, Mulia. Dari pihak tergugat sudah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya dari pihak penggugat, apakah ingin mengajukan replik? Dia yang bilang ini mengajukan. Mau direplik sekarang apa bagaimana? Minta waktunya yang mulia. Berapa lama? 1 minggu. Dari penggugat nanti untuk sidang berikutnya tanggal 19 Agustus 2022. Saudara diharapkan untuk memberikan replik. Nanti repliknya mau tertulis atau secara lisan? Tertulis yang mulia. Maka dari itu sidang hari ini ditunda pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan agenda replik. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup ya, Mulia. Diperintahkan kepada para pihak untuk bisa menghadiri sidang yang akan ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan, karena perintah ini adalah panggilan resmi. Maka sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Dari pihak tergugat, silakan bisa membacakan jawabannya. Baik, ya, Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Husnul Khotimah binti Slamet Ridwan, Kendal 14 Juli 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA, melawan Gilang Alfian Faresi bin Ahmad Fauzi, Kendal 10 Desember 1995, 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 bertepatan dengan 25 Rajab 1436 Hijriah, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 182/02/4/2015 tertanggal 15 Mei 2015 Masehi. Setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sihat taklid talak. Kemudian yang kedua, bahwa saat melangsungkan pernikahan penggugat berstatus sebagai perawan, sedangkan tergugat berstatus sebagai jejaka. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Sarirejo, RT 01, RW 02, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal hingga bulan Januari 2021 atau selama 5 tahun 8 bulan. 4. Bahwa selama menikah, penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak bernama Dimas Mursid, lahir di Kendal 1 Juni 2016, berumur 6 tahun dan kini berada dalam asuhan penggugat. Kemudian 5. Bahwa tidak benar persita nomor 5, rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja dan harmonis. Selain itu, tergugat membantah sebab-sebab perceraian karena tergugat tetap bekerja meskipun serabutan. Kemudian yang 6. Bahwa tidak benar persita nomor 6 hingga gugatan ini diajukan antara penggugat dengan tergugat selama berpisah selama 1 tahun 6 bulan, tergugat tetap memberikan nafkah anak. 7. Bahwa tidak benar persita nomor 7, penggugat sempat ingin menemui anaknya namun dihalangi oleh penggugat. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal, Ceki, Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi primer 1. Mengabulkan jawaban tergugat, kemudian 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Subsider, bila mana Pengadilan Agama Kendal ceki majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya jawaban ini, tergugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat tergugat Gilang Alfian Farisi bin Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali sidang pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar sidang pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara pada 19 Agustus 2022 dengan mengucap bismillah, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara nomor 1508 Perkara nomor 15-PDT-G/2022/PA Kendal dengan penggugat Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan melawan tergugat Gilang Alfian Farisi bin Ahmad Fauzi masuk ke ruang sidang 1. Sidang Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 1505-PDT-G/2022/PA antara Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan sebagai penggugat melawan Gilang Alfian Farisi bin Ahmad Fauzi sebagai tergugat. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi pihak penggugat dan tergugat. Apakah dengan keadaan sehat? Apakah sudah siap dan mantap untuk mengikuti sidang pada pagi hari ini? Siap. Pada pihak penggugat, apakah saudara ingin mengukir ulang terkait dengan perkara ini? Tidak, yang mulia, tetap melanjutkan perkara ini. Apakah tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Anda? Tidak ada, yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah betul yang disampaikan oleh pihak tergugat tadi? Benar, yang mulia. Alasan tidak dilaksanakannya upaya perdamaian tersebut itu kenapa? Karena saya sudah berusaha menghubungi pihak saya yang mulia, tapi tidak paham. Dari pihak penggugat bagaimana? Apakah akan tetap melanjutkan perkara ini? Lanjutkan perkara ini, yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana dengan kelanjutan perkara ini? Lanjut, yang mulia. Jadi bagaimana perkara ini tetap akan dilanjutkan? Iya, yang mulia. Maka hari ini sesuai dengan agenda sidang minggu lalu, yaitu melanjutkan terkait replik dan pihak penggugat. Maka dengan ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, yang mulia. Apakah dari pihak tergugat sudah menerima salinannya? Belum, yang mulia. Silakan bisa disampaikan replik tersebut. Kepada pihak tergugat silakan bisa diambil. Kepada pihak penggugat silakan bisa dibacakan dari replik tersebut. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkenan dengan adanya jawaban dari tergugat yang telah diajukan pada tanggal 12 Agustus 2022. Bersama ini penggugat mengajukan replik sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh tergugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh penggugat. Yang kedua, bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada posita 5 adalah tidak benar, bahwa penggugat dan tergugat terjadi percekcokan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, yakni tergugat tidak pernah bekerja dan tidak memenuhi nafkah penggugat. Yang ketiga, bahwa memang benar penggugat telah memberikan kesempatan terhadap tergugat mengenai perilaku kebiasaan tergugat berjudi, memabuk-mabuk, serta berkata kasar. Namun begitu penggugat tidak merasa bahwa kesempatan itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, bahwa penggugat menolak dalil tergugat. Poin 6, bahwa penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya karena hasil uang yang tergugat peroleh digunakan untuk berjudi dan bermabuk-mabukan, dan tergugat lebih sering tidak bekerja. Yang kelima, bahwa penggugat menolak dalil tergugat. Poin posita 7, bahwa tergugat tidak pernah datang ke rumah lagi semenjak berpisah rumah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal, Majelis Hakim perkara agar memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menolak jawaban pertama tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kendal berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Husnotina binti Selamat Hidayat. Dari pihak tergugat, pihak penggugat telah menyampaikan replik. Atas replik tersebut, apakah saudara telah memahami? Sudah ya, Bu ya. Apakah saudara akan mengajukan duplik? Ya, mengajukan duplik ya, Bu. Namun sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan replik tadi? Cukup ya, Bu ya. Kira-kira mau dilakukan kapan dengan duplik saudara? 1 minggu bisa ya, Bu ya. Dari pihak penggugat bagaimana? Apakah tetap akan melanjutkan perkara ini? Akan tetap melanjutkan perkara ini. Dari pihak tergugat apakah tetap akan melanjutkan perkara ini? Iya ya, Bu ya. Maka dari itu sidang hari ini ditunda pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan agenda duplik dari pihak penggugat. Dari pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup, Bu ya. Pihak tergugat, tadi pihak penggugat telah menyampaikan replik. Atas replik tersebut apakah saudara telah memahami? Sudah ya, Bu ya. Apakah saudara akan mengajukan duplik? Iya, saya mau mengajukan duplik, Bu ya. Namun sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan replik tadi? Cukup ya, Bu ya. Untuk duplik tersebut mau disampaikan secara lisan atau tertulis? Tertulis ya, Bu ya. Kira-kira berapa lama? 1 minggu bisa. 1 minggu. Dari pihak penggugat bagaimana? Apakah tetap akan melanjutkan perkara ini? Tetap melanjutkan perkara ini yang mulia. Dari pihak tergugat apakah tetap akan melanjutkan perkara ini? Tetap ya, Bu ya. Dari itu sidang hari ini ditunda pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan agenda duplik dari tergugat. Dari pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup ya, Bu ya. Diperintahkan kepada para pihak untuk bisa hadir dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Karena perintah ini adalah panggilan resmi, maka sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali sidang pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar sidang pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara pada 26 Agustus 2022 dengan mengucap bismillah, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Perkara nomor 1505-PDT-G-2022-PA Kendal dengan penggugat Husnul Khotimah binti Slamet Ridwan melawan tergugat Gilang Alfian Fahezi bin Ahmad Fauzi masuk ke ruang sidang 1. Pihak penggugat dan tergugat selamat pagi. Apakah dalam keadaan sehat? Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Pada pihak penggugat, apakah saudara ingin memikirkan ulang terkait dengan perkara ini? Tidak, Yang Mulia, tetap mengajukan. Apakah sudah ada komunikasi dari sidang pertama sampai sekarang? Tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah masih ingin melanjutkan perkara ini? Masih, Yang Mulia. Sesuai dengan agenda minggu lalu, yaitu agenda hari ini adalah duplik dari pihak tergugat, maka sidang tertutup untuk umum. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Apakah dari pihak penggugat sudah menerima salinannya? Belum, Yang Mulia. Silakan dari pihak tergugat bisa menyampaikan. Silakan kepada pihak penggugat bisa mengambil duplik tersebut. Pihak tergugat silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal, CIT Majelis Hakim Perkara nomor 1505 garis miring PDT G garis miring 2022 PA Kendal. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 19 Agustus 2022, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. Kemudian 2. Bahwa terhadap dalil replik tergugat pada poin 5 adalah tidak benar apabila tergugat dengan tergugat berumah tangga baik-baik saja dan harmonis. Selain itu, tergugat membantah sebab-sebab perceraian karena tergugat tetap bekerja meskipun serabutan. Kemudian yang ketiga, bahwa tergugat menolak dalil penggugat poin 6 bahwa tergugat selama berpisah 1 tahun 6 bulan tergugat tetap memberi nafkah anak. 4. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat poin 7 bahwa penggugat sempat ingin menemui anaknya namun dihalangi oleh penggugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal, CIT Majelis Hakim Perkara nomor 1505 garis miring PDT G garis miring 2022 garis miring PA Kendal ini agar memberi putusan sebagai berikut. 1. Memohon mengabulkan seluruh duplik tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan replik penggugat tidak dapat diterima. Atau apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak tergugat, apakah saudara ingin menambahkan duplik saudara? Cukup, ya. Dari pihak penggugat, apakah saudara sudah paham dengan duplik dari tergugat tadi? Paham, Yang Mulia. Apakah dari pihak penggugat ingin mengajukan replik lagi? Cukup, Yang Mulia. Dari penggugat dan tergugat, apakah sudah paham terkait replik dan duplik? Apakah dari pihak tergugat dan penggugat sudah menyiapkan bukti-bukti dan para saksi? Belum, Yang Mulia. Diharapkan dalam sidang berikutnya dari pihak penggugat dan tergugat agar menghadirkan bukti dan saksi dari saudara. Sebelum itu, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Persidangan dinyatakan ditunda pada tanggal 2 September 2022 untuk agenda pembuktian. Sidang hari ini ditunda dan dinyatakan selesai. Assalamualaikum.
Sebelum kita mengawali sidang pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar persidangan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Sidang pengadilan agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara pada 2 September 2022 dengan mengucap bismillah, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara nomor 1505-PDT-B/2022/PA Kendal dengan penggugat Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan melawan tergugat Gilang Alfian dan Fahrezi bin Ahmad Fauzi masuk ke ruang sidang 1. Sidang pengadilan agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 1505-PDT-B/2022/PA Kendal antara Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan sebagai penggugat melawan Gilang Alfian dan Fahrezi bin Ahmad Fauzi sebagai tergugat pada hari ini, hari Jumat 2 September 2022, sesuai dengan agenda minggu lalu bahwa agenda hari ini adalah pembuktian. Maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dari pihak tergugat, apakah telah menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi, dan apakah sudah hadir pada persidangan kali ini? Sudah hadir, ya. Sebelum saksi-saksi diperiksa, silakan bisa menyerahkan identitasnya tersebut. Kepada pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan bukti-bukti dan para saksi? Silakan bisa disampaikan dari identitas saksi-saksi tersebut. Silakan kepada panitera bisa memanggil saksi dari penggugat. Saksi-saksi penggugat Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan diperkenankan masuk ke ruang sidang 1. Silakan bisa dipimpin dari tim anggota 1. Saudara saksi, baik, dengan saudara Muhammad Rizky Afiandi, Ya, yang mulia. dan Fahriyatul Zulfa. Ya, yang mulia. Nah, apakah Anda sudah siap menjadi saksi? Siap, yang mulia. Disumpah dulu ya. 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 Yang berdiri. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya Silakan dulu. Dengan saudara Fahriyatul Zulfa Ya. bin Slamet Ridwan. Nah, Nah, umur berapa? 21 tahun.
keduanya agak beragama ya. Ya. Untuk Mbak Zulfa, pekerjaan apa Mbak? Pedagang. Ya. Pendidikan terakhir, SLTA. alamat Anda di mana? Di Sarirejo, Kendal, Maluku. Anda sebagai apa dengan penggugat? Sebagai adik kandung. Adik kandung, satu rumah. Iya. Anda kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal. Siapa? Yang menggugat kakak kandung saya, yang tergugat kakak ipar. Jadi saling, apakah benar suami istri? Iya benar. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Pada tanggal 15 Mei 2015. Anda melihat dan menghadiri. Setelah menikah, setahu Anda, penggugat dan tergugat itu tinggal di mana? Di rumah orang tua penggugat. Itu di mana alamatnya? Di Sarirejo, Kendal, Maluku. Setahu Anda, dalam di pernikahan penggugat dan tergugat itu kan sudah nikah loh. Itu sudah, apakah sudah mempunyai anak? Sudah. Terus berapa? Umur berapa? Umur kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Anaknya berapa? 1. Satu, umur 6 tahun. Iya. Masih sekolah atau belum sekolah? Mau masuk sekolah. Oh, masuk. Saudara Zulfa, apakah saudara mengetahui tentang penyebab terjadinya penggugat dan tergugat itu mau cerai? Mengetahui. Yang kamu ketahui apa? Sering cekcok. Nah, itu cekcoknya itu dalam hal apa? Berkata kasar dan ekonomi. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Ekonomi itu terpenuhi atau tidak terpenuhi atau gimana? Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Yang Anda ketahui, apakah penggugat dan tergugat itu masih dalam satu rumah atau gimana? Kalau sekarang sudah tidak dalam satu rumah. Saudara, apakah Anda itu sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat? Sudah. Sudah. Itu pada kapan? Pas awal terjadinya percekcokan. Terjadinya cekcokan. Hasilnya gimana? Tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Baik, selanjutnya Saudara Rizky Afiandi. Ya. Bin Dimaski. Ya. Umur berapa Mas? 25. Beragama Islam ya? Ya. Pekerjaan apa Mas? Pekerjaan penjahit konveksi. Penjahit konveksi. Pendidikan terakhir? SMA. Alamat rumah mana? Alamat rumah Sidoarjo. Sidoarjo. Kalimunya? Ya, Kalimu. Anda sebagai apa? Saya tetangganya Mbak Husnul. Mbak Husnul. Anda kenal dengan Mbak Husnul? Nah, Sedekat apa Anda kenal? saya hanya tanggap. Tangga. Ya. Anda mengetahui kapan menikahnya penggugat dan tergugat? Tahu, Pak? Tahu. Ya. Anda melihat atau mendengar? Saya hadir di pernikahannya. Hadir Iya. dan jadi saksi. Bukan jadi saksi. Hanya hadir di acara resepsinya. Apakah penggugat dan tergugat itu sudah mempunyai anak? Sudah Berapa? 1 yang mulia. Yang Anda ketahui tentang rumah tangganya penggugat dan tergugat apa? Yang saya tahu itu awal-awal itu ya terlihat baik-baik saja. Tapi kok akhir-akhir ini sekitar tahun
2019 atau sampai 2020-an itu saya sering mendengar itu keributan. Itu yang menjadi pertengkaran atau keributannya itu Anda melihat atau mengerti? Saya mendengar Iya dengan jelas. ya mendengar ya walaupun tidak terlalu jelas tapi saya mendengar. Apakah saudara penggugat dan tergugat masih hidup bersama sampai sekarang di dalam satu rumah? Kalau sekarang sudah tidak serumah. Tinggalnya tergugat di mana? Tergugat kalau sekarang tinggal di daerah Buja, kalau tidak salah. Yang Anda ketahui itu penggugat sudah tidak tinggal di satu rumah. Iya. Itu perginya tergugat itu kapan? Perginya itu sekitar tahun 2020 kalau tidak salah. Bulannya saya lupa. Apakah penggugat dan tergugat sudah pernah Anda mendamaikan? Sudah yang mulia. Itu kapan? Berarti ya sekitaran tahun 2019 saya ingat. Saya pernah Itu pas percekcokan atau gimana? dan nggak pas percekcokannya, habis percekcokan saya itu mendengar kok ada keributan. Hanya saya langsung ke sana nyamperin. Ya, terima kasih para saksi. Silakan melapor. Ya. Selanjutnya silakan saksi-saksi dari pihak tergugat bisa dipanggil. Saksi-saksi tergugat Gilang Alfian Fahrezi bin Ahmad Fauzi diperkenankan masuk ke ruang sidang 1. Silakan bisa dipimpin. Silakan bisa dipimpin dari hakim anggota 2. Baik, ini saksi-saksi dari Mas Gilang Mas Gilang itu sebagai apa? sebagai tergugat. Tergugat. Suami dari si penggugat, betul? Ya. Baik, ini saksi-saksi dari siapa? Dari Mas Gilang Mas Gilang ini hubungannya dengan penggugat sebagai apa? sebagai suami. Sebagai suami. Ya. Ini berarti ada Muhammad Furqon dan istrinya Khairat, betul? Iya. Ini berdua beragama Islam. Iya. Alhamdulillah. Siap untuk siap untuk memberikan kesaksiannya. Siap. Baik, berdiri untuk disumpah ya. Silakan Bapak Hakim 1 untuk meminta. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan silakan pada hakim anggota 2 bisa dilanjutkan. Baik, ini saksi-saksi dari tergugat ya. Ya. Saksi 1 Muhammad Furqon, betul. Umur 22 tahun. Ya. Pekerjaan Sebagai saja. agama Islam, pendidikan SMTA, betul. Ya. Alamat dusun Gajegan, Kecamatan Buja. Hubungannya apa dengan si tergugat? Sebagai
apa? Ulangi. Jadi saksinya ada Muhammad Furqon sama Ismail Khairat, betul ya? Yang pertama Muhammad Furqon dulu, betul namanya Muhammad Furqon. Ya. Umur 25. Pekerjaannya pengusaha batik, betul? Betul. Agama Islam, betul? Pendidikan? SMA. Alamatnya di mana? Alamatnya Dusun Gerajikan, Kecamatan Bija. Hubungannya dengan si tergugat itu sebagai apa? Keluarga, sepupu. Sepupu kandung, sepupu ipar atau sepupu gimana? Sepupu dari orang tua. Dari ayah. Iya. Oke. Kenal dengan si tergugatnya kan? Kenal. Kalau dengan penggugatnya kenal? Kenal juga. Mereka hubungannya itu sebagai apa? Sebagai suami istri. Suami istri. Nah, mereka sudah menjadi suami istri itu sejak tahun berapa? 15 Mei 2015. 2015. Itu kan berarti setelah nikah. Berarti itu tinggalnya di mana antara penggugat dengan tergugat? Setelah nikah ya? Ya, setelah Di nikah. orang tua Mbak Usul. Orang tua penggugat ya berarti. Ya. Kira-kira berapa lama tinggalnya sama orang tua penggugatnya itu? Sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Lebih. Setelah tinggal di rumah penggugat terus tinggal di mana lagi? Atau memang hanya Memang tinggal di rumah? iya di rumah orang tua. Dan saja, oke. Iya. Kemudian antara penggugat dengan tergugat itu apakah sudah dikaruniai anak? Sudah satu umur 6 tahunan ya. Namanya siapa? Namanya Mursid. Mursyid. Ya. Ini kan saksi tahu nggak kenapa penggugat dan tergugat bisa berada di sini? Itu alasan mengajukan perceraiannya itu gimana? Kenapa? Kalau setahu saya hubungan mereka itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi kok kenapa mereka bisa sampai di sini? Kalau di sini kan berarti mereka nggak baik-baik saja. Saya nggak tahu ya Mulia. Setahu saya ya mereka baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya. Berarti tidak ada pertengkaran atau percekcokan gitu Enggak selama ada. menikah. Ya ada mungkin misalkan masalah sepele atau apa. Nah itu ketika percekcokan itu apakah saksi pernah melihatnya sendiri atau mendengarnya itu mungkin? Saya nggak pernah sih, nggak pernah. Oh nggak pernah. Iya. Berarti sepengetahuan saksi antara penggugat dengan tergugat itu baik-baik Baik-baik saja. saja. Nah, apa yang saudara ketahui tentang rumah tangganya? Rumah tangganya itu bagaimana sih selama menjalin pernikahan? Apakah penggugat itu sering main ke rumah tergugat atau memang rumah tempat tinggalnya itu sudah permanen di rumahnya si tergugat itu? Setahu saya lebih seringnya ke di rumah orang tua penggugat. Usul. Ya. Ya kadang jenguk orang tuanya dari Mas Gilang terus dari Ya, dan ketika waktu Simbah Yusuf datang ke rumah Mas Gilang, itu saudara saksi melihatnya. melihatnya. Melihat. Dan ketika saudara saksi melihat itu, gimana menurut pandangan saksi? Ya mereka baik-baik saja. baik-baik saja. Harmonis gitulah. Oh, harmonis. Tapi Karena tiba-tiba terdengar suatu kabar bahwa mereka itu bercerai. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Mbak Ismail Khairat. Iya. Umur 21 tahun. Iya. Pekerjaan sebagai semisal, agama Islam. Iya. Pendidikan SLTA. Alamat di mana? Kan Bujang Kendal. Hubungan dengan si tergugat itu sebagai apa? Saya sebagai tetangga Mas Gilang. Tetangga jauh apa dekat? Selisih 2 rumah. Oh, selisih 2 rumah. Berarti kenal ya sama penggugat juga? Kenal nggak sama penggugat dan tergugat? Kenal, dulunya teman SMA jadi. Oh, teman SMA. Berarti meskipun tetangga tapi kenal dekat ya? Si Mbak Husnul sendiri itu pernah cerita nggak sama saudara tentang
selanjutnya? Kalau dulu pas zaman SMA sih kan pas zaman masih PDKT-an sering, tapi kan setelah menikah kan tinggal di ini Singapura, jadi udah sendiri-sendiri sih. Paling nggak pernah bahas soal keluarganya gitu. Dan saya tahu ya keluarganya harmonis kalau dilihat dari postingan-postingan Mas Gilang-nya gitu. Nah, dari pernikahan itu apakah sudah menghasilkan keturunan? Sudah satu. Sudah satu. Dan ibu ikut di penggugat atau tergugatnya? Di ini tinggal usul. Kan tinggalnya memang di penggugatnya. Ya. Ini saya mau bertanya lagi ya. Ini kan mereka itu menikah. Benar mereka sudah menikah. Setelah menikah itu mereka tinggalnya di rumah si Mbak Husnul. Ketika menikah itu pekerjaan si tergugat itu apa sih? Kalau dulu itu di PT, sempat kerja di PT, namun Mas Gilang itu di PHK gitu. Apakah setelah di PHK itu masih memberikan nafkah kepada si penggugat? Kalau soal nafkah saya kurang tahu, yang melihat cuma Mas Gilang ini punya kerjaan tapi pekerjaannya itu serabutan. Serabutannya seperti apa? Seperti misal ada tetangga yang minta bantuin benerin listrik gitu dan lain-lain. Nah, ini berarti saksi apakah mengetahui bahwa si penggugat dengan tergugat itu berpisah? Tidak mengetahui. Saya di sini disuruh Mas Gilang untuk menjadi saksi dengan yang yang selama ini saya ketahui ya mereka itu baik-baik saja seperti itu. Dan ya, Mas Gilang juga mengatakan bahwa tidak mau berpisah sama Mbak Husnul. Sekarang mereka apakah masih tinggal dalam satu rumah? Yang saya ketahui sih Mas Gilang itu udah pulang ke rumahnya, tapi katanya bilang ke saya Mas Gilang sering bolak-balik ke rumah Mbak Husnul. Ketika di rumah itu, di rumahnya Mas Gilang sendiri itu kira-kira udah berapa lama? Dari setahun. Hampir setahun ya. Dan selama setahun itu sering bolak-balik juga ke rumah si Mbak Husnul. Nah, ketika dia kok tiba-tiba Mas Gilang di rumah, nah saudara saksi sendiri tanya apa tidak, kenapa kok di rumah selama 1 tahun? Itu kan berarti kalau rumah tangga itu kan gak wajar ya kalau istri itu ditinggalkan selama 1 tahun. Mungkin kan ada permasalahan yang mengakibatkan kok pisah ranjang, pisah rumah gitu. Kalau saya itu cuma sekedar tanya Mbak Husnulnya gimana, apa kabar seperti itu yang mulia. Tidak sampai menanyai apakah ada masalah seperti itu. Namun pihak Mas Gilangnya menjawab bahwa oh iya ada di rumah, emang ingin di sana, ya maksudnya tetap tinggal di sana, saya yang bolak-balik seperti itu yang mulia. Apakah saudara saksi sendiri sudah pernah bermain ke rumah penggugat selama tergugat itu pulang ke rumahnya? Belum pernah dalam jangka setahun itu kan ya? Iya. Nah, berarti untuk permasalahan yang intinya itu kurang mengetahui ya? Iya. Jadi belum sempat mendamaikan antara keduanya. Apa sudah pernah mendamaikan untuk mungkin menasehati Mas Gilang supaya tinggal lagi di rumah dengan istrinya gitu? Sudah pernah menasehati seperti itu atau tidak pernah? Tidak pernah, soalnya kan tahunya mereka baik-baik saja. Baik, terima kasih untuk saudara saksi, boleh keluar. Kepada pihak tergugat dan penggugat, apakah ada bukti lagi? Cukup yang Bagaimana? Sidang ditunda dan dari majelis hakim akan melaksanakan musyawarah majelis. Untuk agenda sidang berikutnya yaitu kesimpulan dan sidang dinyatakan ditunda. Kepada para pihak yang terkait dengan sidang kali ini, pada sidang yang telah ditetapkan tadi diharapkan hadir tanpa menunggu surat panggilan dari pengadilan, karena pemberitahuan ini bersifat resmi dan patut.
dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 9 September 2022 dengan agenda kesimpulan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali sidang pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar persidangan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Tinggi dari lampu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa selesai. Sidang pengadilan agama kendali yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara pada 9 September dengan mengucap bismillah, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara nomor 15-PDD-G-2022-PA Kendal dengan penggugat Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan melawan tergugat Gilang Alfiana Fahrezi bin Ahmad Fauzi. Diperkenankan masuk ke ruang sidang 1. Sidang pengadilan agama kendali yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 15-05-G-DT-2022 pengadilan agama kendali antara Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan sebagai tergugat melawan Gilang Alfiana Fahrezi bin Ahmad Fauzi sebagai tergugat. Pada hari ini Jumat 9 September 2022 sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi pada pihak penggugat dan tergugat. Apakah saudara penggugat dan tergugat sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Kemudian sesuai dengan agenda sidang pada hari ini yaitu kesimpulan. Bagaimana kesimpulan dari pihak penggugat? Kesimpulan dari saya telah mengajukan perkara ini dan mohon perkara ini dengan sebenarnya. Bagaimana dengan pihak tergugat dengan kesimpulannya? Ya, sebenarnya dari saya merasa batal yang mulia, tapi saya mengikuti kemauan dari penggugat yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kendali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan atau memutuskan perkara cerai gugat antara penggugat dan tergugat dalam duduk perkaranya dan seterusnya. Mengadili yang pertama mengabulkan gugatan tergugat, yang kedua menjatuhkan talak satu bain syukur atau tergugat Gilang Alfiana Fahrezi bin Ahmad Fauzi terhadap tergugat Husnul Fatimah binti Slamet Ridwan di hadapan sidang pengadilan agama kendali. Yang ketiga, membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian dengan putusan ini dijatuhkan dalam rapat pada hari Jumat 9 Maret 2022 oleh kami majelis sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim dan didampingi panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat. Saudara tergugat, apakah bisa menerima dengan putusan tersebut? Ya, Saudara tergugat, apakah bisa menerima dengan putusan tersebut? Iya. Pada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan, dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
Silakan kepada para pihak bisa meninggalkan ruang persidangan.